Akhirnya, preskon dari Kamen Rider Mice sudah dilaksanakan di tanggal 4 Agustus 2026 jam 11 waktu Jepang kemarin. Bener-bener hari yang sangat gila ya. Tentu banyak sekali info-infonya dari hasil preskon ini ya. Ana bakalan bahas semua info-infonya dengan tertata dan juga rapi semuanya satu persatu. Info banyak, rider juga banyak. Nah, ini dia yang menarik ya dari update lanjutan Mice kemarin. Sesuai yang udah banyak Anda bahas dari kemarin juga, yes memang benar guys ya, ridernya itu bakalan banyak di seri kali ini. Gak pakai sumput-sumputan dan dikuaknya itu seiring cerita berjalan, memang ada beberapa ya. Tapi di sini yang posisinya mereka itu belum tayang, kita itu sudah bisa melihat jelas penampakan hampir semua rider yang akan muncul di seri Kamen Rider Mice ini. Semua info-info ini sudah diupdate semua guys ya di fanpage semua sekali lagi ya, di Facebook dan juga di Instagram Agan Reza Plus. Jadi terima kasih sebanyak-banyaknya buat Mike yang udah bantu se-effort dan juga semaksimal mungkin. Dan juga pastinya thank you buat kalian kebanyakan ya yang udah ikut ngeramein post-postnya. Gile, bener-bener tumpeh-tumpeh sih ini ya. Mungkin dari hasil preskon ini hasilnya akan jadi 3-4 video pembahasan lah guys. Mungkin ya, jadi siap-siap aja. Oke, dari yang paling utama dulu ya trailer jelas ya, dan juga updated poster. Di hari preskon tanggal 4 Agustus kemarin mereka itu ngerilis 2 trailer. Jadi disimak soal ini ya. Jadi pertama, yang paling utamanya ada yang namanya itu Kamen Rider Mice Special Teaser dengan durasi 2 menitan. Yang kedua, namanya itu Kamen Rider Mice Zodiac Trailer. Trailer yang ini bikin Anda merinding sih guys, asli ya. Dan di video kali ini kita akan bahas kedua trailer ini langsung ya, beserta juga dengan info-info penting lainnya. Di akhir Anda juga bakalan breakdown lagi updated posternya, sama bacain lagi sinopsis officialnya dari TV Asahi ya. Abis ini pembahasannya ya bisa Anda bahas lebih lengkap lagi 13 rider yang ada di Mice secara lebih spesifik. Jadi bahas case juga bisa dan bahas mainannya juga bisa tuh ya. Jadi tetap sabar dan kondusif guys ya, satu-satu sekali lagi. Oke, ini dia pembahasan special teasernya. Kalian bisa tonton special teaser yang jadi trailer utamanya ini di channel YouTube Toei Tokusatsu World Official. Dan sudah ada subtitle English-nya guys. Asik banget pastinya ya. Jadi bisa lebih ngerti gitu sama apa yang disampaikan di trailernya. Let's go, langsung aja ini dia. Awal trailer diperlihatkan dengan scene yang mirip dengan teaser Mice pertama kali itu diluncurkan. Jadi beberapa tulisan ya dengan frame rectangle seperti ini, dimana di bagian ini kita juga didengarkan dengan BGM seperti sedang masuk ke sebuah istana mewah. Jadi BGM yang kayak majestic dan juga kayak ya gitulah bangsawan-bangsawan ya. Di sini ditulis 2026 anniversary Kamen Rider ke-55 tahun. Ya, jangan lupakan ya. Jadi Mice seri Rider Reiwa ke-8 ini juga menjadi seri yang tayang di tahun anniversary Kamen Rider ke-55 tahun. Pastinya masih menunggu ya kejutan-kejutan lainnya ya. Dan kalian akan dapat effortnya itu segimana gilanya nih untuk NF 55 tahun ini setelah menonton keseluruhan trailer dan juga menonton Zodiac trailernya. Kita saat ini ada di tahun 2026, tapi diceritakan 100 tahun yang lalu atau seabad yang lalu. Dari narasi ini kita itu tahu ya, akan ada penceritaan di 2 timeline yang berbeda. Jadi 100 tahun yang lalu dan juga di tahun yang saat ini, yaitu 2026. Penceritaan soal 100 tahun lalu sepertinya bakalan cukup dominan ya, karena para rider di Mice ini memang sudah ada seabad yang lalu. Tapi sepertinya nggak sampai kayak seri Kiva banget lah, yang secara emang plot itu ya dibikin 50-50 penceritaan di setiap tahunnya. Itu kan ya 50-50 banget ya. 1986 dan juga 2000 berapa tuh? 2008 guys ya. Jadi 100 tahun lalu di sini lebih seperti kayak kilas balik yang Anda lihat ya. Tapi bakalan cukup banyak sambil menguak misteri di serialnya itu satu persatu. Ngerti ya poinnya di sini ya. Dan narasi ini langsung kedengeran banget dibacain sama MC dari Mice, yaitu Sora Otosumi. Karena udah nonton ya bocoran cameo di movie Zetsu kemarin guys. Jadi kayak langsung nyantol gitu ya cempreng-cemprengnya dia yang kayak Hiden Aruto itu yang Anda bilang. Jadi penceritaan ini kayak ada fun-funnya gitu, tapi tetap kayak ada rasa misteriusnya juga. Dan Anda ngerasa cocok aja ya. Anda sih nggak masalah ya sama suara cemprengnya ya. Emang cukup kaget gitu, si Sora Otosumi kan ganteng gitu aktornya ya. Kayak Sento nih. Pas ngomong cempreng ya, tapi nggak masalah sekali lagi ya. Nah, ini dia guys. Kita itu langsung diperlihatkan dengan logo dari sebuah organisasi bernama Junichi Domei alias Aliansi 12 Shio.
Namanya sesuai dengan yang di rumornya ya. Inilah organisasi yang berisikan rider-rider yang berdasarkan Chinese zodiac. Kenapa namanya Junichi Domei? Dalam bahasa Jepang, kata Junichi adalah sebutan resmi untuk sistem 12 cabang bumi pada kalender tradisional Tionghoa atau Jepang. Dari logonya aja di sini kita itu bisa langsung breakdown ya. Mari langsung satu-satu. Dari lingkaran luarnya terlebih dahulu, kita bisa melihat 12 simbol atau terdapat 12 kanji yang masing-masing mewakili satu shio. Ini Anda bacain dan ini urutannya sesuai arah jarum jam ya, nggak baca ngasal. Pertama paling atas tuh jam 12 nih, Ne, tikus. Terus ada Ushi, kerbau. Tora, harimau. U, kelinci. Tatsu, naga. Mi, ular. Uma, kuda ya. Terus ada Hitsuji, kambing. Saru, monyet. Tori, ayam. Inu, anjing. Sama I, babi. Nah, itu semua arti-artinya di bagian paling luar dari logonya ini. Dalam cerita Mais, masing-masing simbol kemungkinan mewakili satu anggota atau satu kekuatan dari aliansi tersebut. Kita bisa lihat juga ini bentuk logonya punya shape segi 6. Kalau via googling, segi 6 sering digunakan sebagai simbol keseimbangan dan juga penyatuan beberapa kekuatan. Di sini bentuk tersebut menyiratkan bahwa semua anggota shio berada dalam satu sistem atau organisasi yang sama. Namanya juga aliansi kan ya. Mari kita lanjut ke lingkaran yang bagian tengah. Jadi bagian tengah di situ menampilkan gambar matahari ya di atas ya. Terus di tengahnya ada laut dan bulan sabit di bawahnya. Matahari dan juga bulan jelas melambangkan siang dan juga malam ya. Sedangkan laut di tengahnya melambangkan dunia atau alam. Ini dapat diartikan sebagai siklus waktu atau keseimbangan alam yang dijaga oleh para anggota aliansi ini. Tampak seperti antagonis memang vibes-nya ini ya, si Junichi Domei ini, tapi mereka itu menjaga keseimbangan dunia juga lah simpelnya ya. Ada juga cincin abu-abu dengan simbol-simbol kecil ya. Kemungkinan ini tuh berfungsi sebagai penanda posisi. Jadi mekanisme atau roda yang menghubungkan kedua belah shio. Jika ini memang berasal dari Kamen Rider, bagian ini tuh bisa menjadi representasi sistem transformasi atau kekuatan. Jadi ada source-nya gitu ya. Warna merah dan juga biru ada di sini ya di logonya ya. Jadi merah itu identik dengan matahari, energi dan juga kekuatan. Sedangkan biru identik dengan malam ya, ketenangan dan juga air. Perpaduannya kembali menegaskan tema keseimbangan dua sisi yang saling melengkapi. Lambang ini menggambarkan kesatuan 12 shio dalam satu lingkaran kekuatan. Jadi hampir mirip lah artinya seperti matahari dan bulan yang tadi ya, soal keseimbangan yang udah dijelaskan tadi. Setiap shio itu memiliki identitas masing-masing ya kalau kalian lihat ya. Tetapi semuanya itu terhubung melalui pusat yang melambangkan keseimbangan dunia, yaitu siklus waktu yang siang dan malam yang tadi guys ya, serta sumber kekuatan bersama. Kalau kalian ada tambahan ya silahkan guys ya. Mari kita lanjut, baru awal trailer loh ini. Setelah logo dari Junichi Domei, kita itu diperlihatkan dengan 4 Henshin Belt yang akan dipakai oleh para rider-rider dari si Junichi Domei ini. Kalau Mais jelas ya, kan pakai Mais Driver. Dan tidak ada di Junichi Domei ini. Jadi rider-ridernya nanti, iya gitu pakai Mais Driver, tapi dengan tambahan 4 Born Buckle namanya ya. Jadi sebutin sekarang lah ya satu-satu ya. Nanti pas bahas mainan, kita itu bahas lebih lengkap lagi. Dari yang paling atas ya. Jadi di sini ada Mice Driver yang menggunakan Hammer Born Buckle dan ini akan jadi beltnya Kamen Rider Rido. Di kiri ada Mice Driver ditambahkan Shot Born Buckle. Nanti bakalan dipakainya sama Kamen Rider K. Ke bawah ada Mice Driver ditambahkan Bite Born Buckle ya. Dan nanti akan dipakai sama si Kamen Rider Jao. Dan terakhir kanan ada Mice Driver ditambahkan Slash Born Buckle. Bakalan dipakai sama Kamen Rider Dat. Kemungkinan ya di serialnya ya, ini hitungannya akan jadi driver baru milik masing-masing rider ya, sepertinya. Nah, kalau di versi mainannya, ya ini kan Mice Driver ditambahkan attachment berupa Born Buckle ini. Nggak cuma terbatas rider-rider yang Anda sebutin tadi aja yang pakai ya, kemungkinan 2-3 rider di Junichi Domei bakalan pakai belt yang sama. Contoh nih ya, Mice Driver sama Slash Born Buckle gak mungkin cuman dipakainya sama Kamen Rider Dat aja. Tapi selain Dat, si Kamen Rider Tigre juga bakalan pakai Slash Born Buckle yang dipasangkan ke si Mice Driver ini. Dan di sini kalau kalian lihat ya, di setiap Born Buckle-nya ada ikon panah kecil yang mengarah ke atas, ke bawah, ke kiri dan juga ke kanan. Panah pada sabuk tersebut melambangkan arah mata angin, timur ke barat, selatan ke utara. Iya beneran guys ya, timur, barat, selatan dan utara ya. Dan di sini memberikan clue gitu ya, kalau yang menggunakan sabuknya nanti ya yang sesuai dengan arah zodiak Tiongkoknya. Sebagai contoh nih ya,
Kamen Rider yang nanti menggunakan sabuk barat berarti Shotborn Buckle, kemungkinan besar adalah mereka-mereka yang berzodiak monyet, ayam jantan, dan juga anjing. Jadi ngerti kan guys ya? Jadi tetap ngikutin lingkarannya. Jadi gila ya, bisa gitu referensinya ya. Nyanyi Kamen Rider abis ide. Lanjut, setelah 4 belt tadi, kali ini kita itu diperlihatkan dengan 12 Raido X utama di serial Mice ini. Nah, nama resmi dari Raido X ini juga sudah ada yang secara penulisan memang ribet guys, yaitu Ride, terus X, strip X, yang kalau dibaca itu Raido Eguzu. Nah, udah ya bocil-bocil pelafalan ya. Langsung kita sebutin juga satu-satu semua ya, dibahas lebih lengkap nanti pas bahas mainannya. Inilah ke-12 Raido X dengan konsep 2 hewan dalam satu telurnya, dan ini udah official dan juga 100% seperti ini. Nomor 1 sudah jelas ada tikus dan juga kucing. Nomor 2 ada kodok atau katak ya dengan si kebo. Dan nomor 3 ada orca dan juga macan. Nomor 4 ada kura-kura dan juga kelinci. Nomor 5 ada kirin dan juga naga. Nomor 6 ada mongoose dan juga ular. Nomor 7 ada rusa dan juga kuda. Nomor 8 ada domba dan serigala. Nomor 9 ada kepiting dan juga monyet. Nomor 10 ada ayam jago dan juga paus ya. Dan nomor 11 itu ada eagle, elang ya, dan juga anjing. Dan nomor 12 terakhir ada kupu-kupu dan juga babi. Semuanya sesuai dengan yang Anda bahas cerita mitos dan juga legendanya di video pembahasan kemarin-kemarin ya. Yes. Boleh kalau kalian mau balik lagi biar tahu cerita kesinambungannya antar hewannya itu apa ya, karena memang ada fabelnya di situ ya. Tambahan lagi guys ya, tadi kan Anda udah bahas soal arah mata angin. Nah, dalam tradisi Tiongkok, 12 shio atau zodiak Tiongkok memiliki hubungan erat dengan 12 arah. 8 di antaranya sesuai dengan arah mata angin utama dan juga antar mata angin. Sedangkan 4 lainnya berada di antara 2 arah. Jadi bahas dikit nih soal pemetaannya ya. Sedikit aja guys, takut kepanjangan. Jadi contohnya nih, tikus ya. Jadi dia itu utara 0 derajat atau 360 derajat. Terus misalkan kerbau nih, dia itu utara timur laut atau 30 derajat ya. Harimau, dia itu di timur laut 60 derajat. Dan juga kelinci, dia itu di timur 90 derajat ya. Nah, di sini Anda sertakan gambar aja guys, biar kalian itu bisa dengan gampang nangkepnya. Jadi emang ini tuh kayak koordinat lah. Jadi emang gila ini tim produksinya loh ya. Masih sedikit bingung? Coba Anda sederhanakan lagi ya. Kita sederhanakan 12 shio menjadi hanya 4 arah utama. Maka setiap arah akan mencakup 3 shio. Kenapa? Karena kan 12 bagi 4 itu 3 ya. Jadi pembagiannya berdasarkan posisi pada kompas lah. Di serialnya juga ya seperti ini sih kayaknya ya. Oke, di sini ditambahkan sama si Sora Otosumi ya. Jadi, Junichi Domei ini mewarisi sabuk dan juga 12 jenis Raido X yang diberkati dengan kekuatan hewan. Nah, setelah itu kita itu diperlihatkan dengan 7 rider dari Junichi Domei yang sedang beraksi bersama-sama. Nama-namanya juga Anda itu belum hafal banget ya, tapi sayangnya sih udah hafal nih sekarang ya. Pokoknya di sini ada si anjing, ada si kelinci ya, Dat ya, terus ada domba si Muton ya, ayam jago itu Kei, ular itu Jao ya, dan kucing hitam itu kan si Rido ya, sama si macan itu Tigre. Tuh yang paling depan ya. Kayaknya bener nih, sesuai rumor nih ya. Si rider anjing pakai senjata. Kalau Anda lihat di sini berupa pistol yang bentuknya itu kayak tulang anjing. Si kelinci pakai dagger yang kayak wortel itu, dan si domba semacam palu ya, dan si ayam jago kayak pakai spear atau tombak. Si ular itu kayak pakai arit, dan si macan kayaknya pakai apa ya? Pedang gitu guys ya, pedangnya melengkung gitu ya. Nah, mereka di sini lagi bertarung melawan siapa? Melawan sosok monster bernama Fukashigi. Sesuai rumor ya, nama monsternya juga tepat 100%, Fukashigi. Dimana Fukashigi itu artinya tidak jelas, misterius, ajaib, atau tidak masuk akal. Beberapa bentuk Fukashigi kita juga udah bisa lihat sedikit lah di sini dan juga di special production teaser kemarin. Dimana Anda ngerasa ya, Fukashigi ini berasa jadi pelengkap buat cerita aja. Karena bakalan lebih fokus ceritanya itu ke para rider yang banyak ini nantinya. Lagi memperlihatkan beberapa aksi rider melawan Fukashigi, tiba-tiba kita itu diperlihatkan dengan Kamen Rider Mice zaman dulu, atau Anda menyebutnya di sini Ancient Mice aja ya, atau Original Mice aja ya, sedang melawan Kamen Rider Mao. Sudah jelas ini tuh terjadi pada zaman dahulu, mungkin pas Jepang itu lagi di era Taisho ya. Ini juga salah satu kejadian besar ya, di mana kucing dan juga tikus itu berantem dan mengakibatkan terjadi sesuatu juga ke organisasi Junichi Domei. Nah, kalau kita bedah lagi sedikit si Ancient Mice ini, dia itu pakai beltnya di pinggang ya. Tapi bukan pakai Mice Driver aja, tapi dengan tambahan Hammer Born Buckle. Untuk telurnya, yes, telur nomor 1. Tapi berbeda warna dengan yang dipakai sama si Sora Otosumi sekarang. Dimana si
si kulit Raido X-nya warnanya itu biru, dan tulisan sama jejak kaki hewannya warna pink. Jadi kayak kebalik lah sama yang sekarang ya. Dimana Raido X ini di versi mainannya hanya bisa didapatkan kalau kalian beli yang Narikiri set. Dan secara bentuk ya, dari Ancient Mice ini, dia itu badannya badan Kamen Rider Rido ya, kalau kalian lihat ya. Cuman ada aksen birunya sedikit, dan kepalanya itu ya kepala mice dengan kuping yang lebih besar tapi berwarna hitam. Ini referensinya apa guys? Tikus god kali ya, hitam ya. Dan siapakah user dari Ancient Mice ini? Nah, kita itu masih dibuat penasaran ya. Kan seharusnya ya, yang ada dalam zodiak itu kan ya si tikus ya. Tapi di cerita Mice ini, nah kok kucingnya masuk? Nah, bagian ini bisa menjadi cikal bakal penyebabnya. Tapi dibuat ala-ala Kamen Rider ya. Dan di masa sekarang, di tahun 2026, Sora Otosumi bilang, entah bagaimana belt dan juga Raido X-nya sekarang dia yang pegang. Dimana sambil dia bilang gini, kita itu diperlihatkan dengan Henshin pose Sora Otosumi menjadi Kamen Rider Mice. Gimmick beltnya juga kalian bisa lihat ya, dan memang simple guys, tapi Henshin pose-nya sedikit sulit, tapi tetap keren. Yang mau lihat juga Henshin pose-nya, udah post ya Henshin pose dia pas di presscon kemarin. Keren sih Henshin-nya guys ya. Jadi telurnya itu diketuk dulu lah ke kaki, terus ada kombinasi berlutut dan seperti kayak mau melayani ala-ala butler, aka pelayan ya. Terus ada segel tangan macam Naruto juga. Dan posenya sebelum dia ngomong Henshin, kayak pose tikus gitu guys ya, yang tangannya itu dikerucutkan. Dan setelah ngomong Henshin, nah ini dia yang keren ya. Dia itu langsung pose berlutut sambil santai dulu nggak sih? Jadi kayak pose mikir gitu guys. Kalau dilihat sekuensnya sedikit beda dibandingkan dengan di Cameo Movie Zetsu kemarin ya. Di sini Maisha itu masuk telur yang teksturnya itu seperti permata berwarna pink. Lalu telurnya itu menetas ya, terbelah dua. Dan suara Henshin-nya udahlah keren dah udah ya. Jadi standby-nya sih yang paling Ana suka guys ya. Tapi ketika beltnya itu udah nyanyi ya, emang ada rasa-rasa kayak Saber dengan si Seiken Sword Driver-nya. Nyanyiannya agak mirip ya. Jadi terdengar majestic dan juga futuristik lah secara overall ya. Dan di akhir ada suara curutnya, cucut. Nah, ini nanti di DX-nya ada nggak nih? Atau cuman tambahan doang nih di trailernya ya? Ya, dan ini dia Sora Otosumi yang diperankan oleh seorang aktor bernama Ikuho Akiya. Buat profil aktor dan yang lainnya nanti kita bahas lengkap guys ya pas bahas case kali. Iya, intinya ini tuh opa Korea banget lah. Ini keseharian dia ya sebagai butler melayani nona muda yang merupakan heroinnya. Nyiapin sarapan lah sebelum si heroinnya itu sekolah ya. Kalau di sinopsis kemarin, ya emang udah jadi tradisi keluarga si Otosumi ini untuk melayani keluarga Mizuki, aka heroinnya. Jadi mungkin bapak atau ibunya si Otosumi ini tuh emang udah turun-temurun gitu dari dulu ya. Bahkan dari era Taisho tadi melayani keluarga Mizuki. Bukan paksaan dan jadi kayak pembantu atau pembokat ya. Tapi emang udah tugas dan turun-temurun sekali lagi ya. Ini bisa kita kesinambungkan dengan organisasi Junichi Domei yang emang udah ada sejak dulu juga. Apa nih relasinya dengan si Otosumi sampai konfliknya itu mencuat lagi saat ini? Ya, baju dalamnya si Otosumi ini emang lucu ya. Jadi kemeja dengan motif bolong-bolong polkadot gitu seperti keju. Sudah jelas kenapa keju? Ya karena bentuk ridernya sendiri kan tikus ya referensinya. Jadi tikus itu identik dengan keju. Dan kalau outfit luarnya dia itu kan kayak pakai jaket kulit gitu guys ya. Jadi bukan jas ya. Jadi nggak terlalu kaku dan juga nggak terlalu formal lah. Bayangan Ana ya pas zaman rumor nih ya. Pas belum dikuak si MC-nya. Oh iya MC-nya Butler nih. Waduh. Bayangan Ana tuh udah kayak si Sebastian di Black Butler. Pakai jas panjang, pakai sarung tangan putih, rapih banget ya. Jadi berasa kayak formal banget. Nah, tapi ternyata kayak gini. Jadi lebih santai lah ya. Belum ke heroinnya guys ya, tapi di sini kita juga diperkenalkan dengan seorang karakter yang akan jadi karakter utama lainnya bareng Sora Otosumi dan juga Yuna Mizuki bernama Tatsuomi Asao. Siapakah dia? Katanya dia ini guru les privat khususnya si heroinnya yaitu Yuna Mizuki yang diperankan oleh Hayate Ataka. Pernah jadi NPC di seri Kamen Rider Geats ya. Bener-bener NPC doang guys. Ditulis juga ya saat dia beraksi bersama Sora dan Yuna, mereka itu akan terseret ke dalam berbagai insiden yang tidak terduga. Sus banget ya memang karakter ini ya. Emang di presscon cuman diumumkannya begitu aja. Guru les privat Yuna. Tapi Ana dan kalian pasti langsung sepaham nih ya, kalau dia kemungkinan adalah user dari Kamen Rider Rido.
Jadi kayak mata-mata gitulah. Nah, mau Anda bacain lagi kan nih? Sinopsis Kamarade Rido ya pas zaman rumor. Bolehlah, mumpung lagi nyambung nih. Setelah terbangun, Kamarade Mao menyelamatkan seorang pria dalam sebuah insiden dan merekrutnya di bawah komandonya untuk menyelidiki Mais dan juga keluarga Otosumi yang terkait dengan Mais. Yang dijelaskan soal pria ini, apakah si Tatsuomi nih? Kamarade Mao mengirim pria tersebut untuk campur tangan dalam urusan keluarga Mizuki. Ia pun mendekati sang pahlawan dan heroin sebagai tutor, serta menyelidiki misteri Mais. Apa yang akan dilakukan pria tersebut berdasarkan apa yang telah dilihat dan didengarnya? Nah, jadi pura-pura jadi guru les lah, padahal dia itu utusan si Mao gitu buat memata-matai ya. Ini juga yang menarik nih guys ya. Apa hubungannya organisasi Junichi Domei sama keluarga Mizuki nih, selain sama si Sora Otosumi juga? Gila, saling menyambung nih satu sama lain ya. Jadi memang nanti akan ada momen-momen kocak lah antara si Tatsuomi sama si Sora Otosumi ini ya. Jadi sebagai pelayan dan juga guru les yang akan bertemu di rumahnya si Mizuki ini. Tapi awas, ini gocekan ya. Kita itu dibikin tersanjung sama chemistry dan juga relasi mereka. Taunya si Tatsuomi ngebuka kedoknya di tengah serial ya. Ya memang berasa kayak udah kebaca gitu ya. Tapi kita tunggulah twist-twist menariknya dan juga eksekusinya. Aneh aja ya kalau si Tatsuomi ini tuh jadi jajaran cast utama ya. Bisa dibilang kan yang utama itu kan si Sora Otosumi, kedua Yuna Mizuki, ketiga tuh si Tatsuomi gitu. Aneh gitu. Dia jadi jajaran cast utama tapi cuman sebagai guru les aja. Aneh kan? Tambahan lagi, pas nama karakternya diperlihatkan di trailer ya, di bagian title cardnya, warnanya itu ada warna hitam dan kuning tapi agak di opacity. Jelas warna hitam dan kuning itu kan warna dari Kamarade Rido ya. Ya, langsung kita ke heroinnya ya, yaitu Yuna Mizuki yang diperankan oleh Riko Horikawa. Setelah bisa lihat dia ya cukup banyak di trailer ini, di preskon juga, ya cakep-cakep aja kok guys. Ana lihatnya sih dia kalem, bicaranya juga santun ya, menyesuaikan sinopsis kayaknya ya, soalnya dia kan nona muda. Jadi ada adab dan tata keramanya lah. Jadi bukan tipe heroin yang berisik dan terlalu centil. Nah, dimana kalau kayak gitu juga Ana males guys. Heroin kayak gini tuh tipe yang harus dilindungi nih ya. Nah, karena ini harusnya sudah ada pewajaran kalau dia itu agak pelanga-pelongo nantinya ya. Kehadiran Yuna ini tuh cukup krusial guys di serialnya ya. Nih, coba nih ceritain lagi. Jadi, Sora dan juga Yuna sudah saling mengenal sejak kecil. Namun karena sebuah insiden di masa muda mereka itu menerima sabuk dan menjadi terikat oleh takdir. Nah, mungkin ini tuh menceritakan kenapa ayah dan ibunya Yuna itu nggak ada sejak dia itu udah kecil. Dan jadinya si Sora Otosumi ini nggak hanya punya tugas melayani aja, tapi harus melindungi Yuna Mizuki. Jadi Yuna itu pergi ke sekolah setiap hari ya, sementara si Sora itu ya sembari mengurus rumah tangga, bertanggung jawab untuk menyelidiki dan juga memburu objek-objek misterius. Ketika sebuah peristiwa aneh terjadi dan juga Sora perlu menggunakan Henshin Belt tersebut untuk berubah, yaitu si Mice Driver, Yuna yang memiliki hubungan telepati dengan si Sora, sebuah perintah untuk membuka kunci penggunaan kekuatannya diaktifkan di sini. Nah, barulah Sora kemudian dapat menggunakan Mice Driver dan juga Raido X untuk berubah menjadi Kamarade Mice. Tentu saja, protagonis wanita juga dibutuhkan untuk menonaktifkan transformasi tersebut. Jadi di sini ditulis juga kan soal Seed X ya, jadi sisa-sisa yang tertinggal setelah mengalahkan Fukashigi ya. Dan tujuan si Sora mendaur ulang telur-telur ini, karena penggunaan kekuatan Sora juga memberikan beban tubuh pada si Yuna. Nah, ini dia guys ya, kenapa krusial banget peran si Yuna ya. Jadi si Sora ini akan kembali ke rumahnya si Yuna untuk memasak katanya, setelah mendaur ulang telur-telur tersebut ya. Jadi dia itu kayak menetralkan lah efek berbahaya dari si Seed X dan mengubahnya menjadi berbagai hidangan lezat demi memulihkan kondisi Yuna. Yuna ini berasa outright lah kalau Sora ini tuh mau berubah menjadi Kamarade Mice ya. Jadi nggak ada sumput-sumputan identitas berarti ya. Jadi Yuna sudah pasti tahu Sora itu adalah Mice. Apalagi kan sejak kecil ya si Sora ini udah dapat Mice Driver dan Yuna juga ada di situ ya. Di sini Yuna kayaknya lagi diantar ke sekolah sama si Sora ya, pakai motor, dan dia itu ngomong, "Sebelum aku menjadi siswa SMA, aku juga adalah pemimpin study group untuk kasus-kasus misterius." Nah, berarti soal ini nih, Yuna itu pergi ke sekolah setiap hari kan ya, sementara si Sora Otosumi sembari mengurus rumah tangga bertanggung jawab untuk menyelidiki dan juga memburu objek-objek misterius. Nah, Yuna ini tuh tahu kalau dia itu lagi sekolah, ya Sora itu selain ngurus rumah ada tugas juga menyelidiki tadi dan juga memburu objek-objek misterius. Jadi si Yuna ini tuh kayak pengen ikutan membantu dan juga menyelidiki gitu guys ya. Nih, gue juga mampu loh, tapi sama si Sora nggak dibolehin. Ya lanjut, ini dia kediaman dari Junichi Domei ya, para rider-rider aliansi. Ini setnya bener kan, udah dibikin sama Toei kan ya.
Atau campur green screen lagi nih guys ya. Jadi kita lihat ini set markas utamanya itu berbentuk segi 6 seperti di logonya tadi ya. Dan di masing-masing pintu bagian atasnya terdapat logo-logo hewannya yang seperti ada di Raido X ketika dia itu udah terbuka ketika udah dipasangkan di belt ya. Jadi kalau ada rapat nih ya 12 rider ya mereka ya udah duduk aja gitu di tempat masing-masing ini yang ada logo masing-masingnya juga. Ada beberapa pintu yang masih ketutup di mana emang semua user ridernya itu nggak dikuak semua ya pas hari preskon kemarin. Nanti aja seiring ceritanya berjalan. Di sini ada suara dari Kamen Rider Mao, yaitu Kamuri Minetaka, yang bilang, "Gua, si kucing, memimpin 12 hewan zodiak selama bertahun-tahun." Nah, kalau dia ngomong gini, ada kemungkinan Kamuri Minetaka ini sudah ada dari zaman 100 tahun yang lalu. Dan si Kamuri ini lanjut ngomong, "Sekarang setelah Junichi Domei terbangun dari tidurnya, waktunya telah tiba untuk menyelamatkan manusia dari para Fukashigi." Soal terbangun dari tidurnya, ini mengindikasikan gitu para anggota Junichi Domei ini sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Dan mereka tertidur gitu ya, dan baru bangun sekarang. Dengan tas yang sama pastinya ya 100 tahun yang lalu ya, yaitu melawan para Fukashigi. Oke, tapi mereka tertidurnya kenapa? Nanti mungkin diceritain ya. Jadi, yang jadi para rider di tahun 2026 ini masih anggota sama yang dahulu. Ini menjawab juga kenapa outfit mereka cukup unik gitu ya, dan ada rasa-rasa jadul atau rasa era Taisho-nya. Itu Kimetsu no Yaiba era Taisho kan guys ya. Makanya si Kamuri juga di sini ada rasa-rasa kayak Muzan-nya. Di sini kita diperlihatkan dengan bentuk rider Kamuri dengan tema kucing, yaitu Kamen Rider Mao. Jelas ditulis di sini dia adalah leader aka pemimpin dari Junichi Domei ya. Kita bisa lihat logo masing-masing ridernya ya guys ya. Bukan cuma di trailer ini aja, bukan cuma yang ada di Raido X aja, tapi ternyata ada juga di cape outfit mereka juga. Jadi para anggota Junichi Domei ini tuh kayak punya seragam-seragam lagi guys. Belum semua user atau human form dikuak di hari preskon kemarin, jadi Ana bahas yang ada aja ya. Dan ini Ana bahas secara cepat karena soal karakter ada videonya lagi sendiri sekalian bahas lengkap si aktornya ya. Lanjut ke anggota Junichi Domei yang lain ya. Jadi ada rider bertema macan bernama Tigre dan nama Kamen Rider-nya sama kayak nama human form-nya, Kamen Rider Tigre. Ya, Tigre Tiger ya. Yang berani cukup mengejutkan guys, yaitu Shunya Kaneko yang sebelumnya pernah berperan sebagai Akito di Ultraman Toriga. Kokoniel nih mah ya. Dia bilang dengan santai, "Mimpiku adalah dunia yang damai di mana tidak ada siapapun yang menjadi korban dari Fukashigi." Dan ini dia bentuk dari Kamen Rider Tigre guys. Keren banget. Keren pak, effort banget ya. Kalau dilihat di bagian ini dia itu kayak pakai dual sword tapi pedangnya itu kayak pedang ala-ala Persia gitu guys yang melengkung gitu. Atau gimana tuh guys? Biasanya yang senjatanya kayak gini kagak akan ada tuh rilisan DX-nya ya. Jadi si Tigre ini pakai Mice Driver plus Slashborn Buckle sama Raido X nomor 3 ya. Nah, apakah ini akan menjadi favorit orang-orang nih? Masih ke anggota Junichi Domei lainnya yang diperkenalkan awal-awal. Ada si ular bernama Jao dengan nama Kamen Rider-nya ya Kamen Rider Jao ya. Enak nih, nggak susah-susah guys hafalinnya ya. Cuman si Kamuri aja kan bedakan ya. Namanya itu bukan Mao dia ya. Di sini dia itu bilang si Jao nih dengan suara yang agak serem. "Aku akan mengambil device perubahan misterius itu dengan tanganku sendiri dan aku akan menjadi orang pertama yang menggunakannya." Ini dia maksudnya nyinggung apa guys? Mice Driver kah? Karena selain bertarung dengan Fukashigi, ya Junichi Domei bertarungnya sama Mice ya. Dan ini dia bentuk dari Kamen Rider Jao guys. Sesuai dengan first looknya waktu itu ya, di gelas dan juga tempat bekal bocil. Jadi kelihatan plenger-plenger gitu ya. Dan dari personality ya bakalan cukup unik dan licik sih, karena dia itu hewannya ular ini. Jao pakai Mice Driver plus Bite-born Buckle sama Raido X nomor 6 berarti ya. Jadi cocok gitu, bite, menggigit. Ular kan menyerang lawannya dengan cara menggigit. Ana mau klaim waifu dulu sekarang ya guys ya. Kali ini ke anggota Junichi Domei yang lainnya, yaitu cewek. Ada Dat, aka Kamen Rider Dat. Ini outfitnya unik juga ya. Jadi kayak nyonya-nyonya besar atau konglomerat zaman Jepang jadul. Ya kayak begini guys. Kaget Ana. Nah ternyata ini case-nya pernah main di Gabu. Muncul 2 episode. Jadi si Dat ini diperankan oleh Nanako Ando. Dan pernah muncul di Kamen Rider Gabu episode 7 dan juga episode 8 yang jadi cewek pelukis itu guys. Tentu saja langsung tak follow Instagramnya ya. Ternyata cakep banget. Di sini juga kerasa lah intimidasinya guys ya. Jadi kayak tipe-tipe cewek dingin dan juga galak. Dia itu ngomong kayak memperkenalkan diri. Kamen Rider Dat. Mereka adalah mangsaku.
Dan ini dia bentuk dari Kamen Rider Dat ya. Walau tema kelinci tapi ternyata nggak plek-ketiplek build yang juga punya tema sama ya. Dimana kuping kelincinya untuk si Dat ya panjang seperti itu guys ya. Dia itu bilang akan kukalahkan dalam 60 detik. Sambil berpose tangan itu disilangkan dan lagi menendang. Wah, ini fighting style-nya bakalan unik sih kalau dia itu nggak pakai senjata dagger wortel-nya. Jadi kayak karakter di franchise mana gitu ya. Tangannya tuh dilipat kayak gini terus dia itu cuma nendang-nendang doang guys. Jadi Kamen Rider Dat itu menggunakan Mice Driver dan juga Slash Bone Buckle sama seperti si Tigre ya, tapi dengan Raido X nomor 4. Lalu ada beberapa rider yang diperlihatkan secara cepat ya di trailer ini, tapi belum diperlihatkan user atau human form-nya. Jadi ada Kamen Rider Rido yang kita itu ya paling penasaran usernya siapa. Apakah si guru les itu si Tatsuomi ya? Lalu ada si domba yang katanya namanya itu Kamen Rider Muton. Jadi Muton ini maksudnya apa? Wool gitu ya? Wool kan emang dari bulu domba ya. Rumornya si Kasumi Hasegawa guys ya yang jadi Morphonia di King Ouja, dia itu yang bakalan jadi si Kamen Rider Muton ini. Yang kelinci kan udah tadi ya guys ya si Ando itu. Jadi walau Dat itu udah dikasih tahu cast-nya, tapi rumor soal Kasumi Hasegawa main di Mice itu ya tetap bertahan sampai sekarang. Jadi sabar guys ya. Aku juga excited nih nunggunya. Jadi siap-siap makin hype lah guys ya. Jadi biar nambah daftar list waifu. Zeds aja banyak ya waifunya. Masa ini enggak guys ya. Lalu ada si anjing nih ya. Bernama Kamen Rider Vanken. Namanya unik guys ya. Mungkin ini referensi Banken atau anjing penjaga. Jadi sesuai rumor ya, memang bagian helmetnya itu seperti Anubis di sini ya. Tapi kalau tipe anjingnya yang mana, ini kayaknya referensi anjing polisi nggak sih? Anjing herder guys ya. Dan yang sesuai rumor lagi dia itu pakai scouter kayak Vegeta di Dragon Ball awal-awal ya. Lalu ada pertemuan antara Kamen Rider Mao dan juga Kamen Rider Mice, di mana si Mice itu bilang, lagian kucing itu bukan bagian dari zodiak. Ngakak ada bagian ini ya. Dan dibales dengan santai sama si Mao. Lalu kamu sendiri siapa? Kamu pikir kamu bisa melindungi dunia seorang diri? Jadi di sini guys ya, baik Mice dan para rider dari Junishidome emang punya tugas untuk melindungi dunia melawan para Fukashigi. Emang sepanjang trailer ini terlihat Junishidome tampak seperti antagonis. Tapi sebenarnya enggak guys. Vibes-nya aja yang dibikin seperti itu. Nah yang kayak gini nih guys yang Ana suka. Jadi nggak cuman Kamen Rider di pihak yang baik dan juga ngalahin monster ya, terus hitam putihnya kerasa gitu aja selesai. Tapi ada zona abu-abunya. Mereka itu masih mempertahankan soal ini seperti kayak di Zetsu. Apakah kode jahat? Sebenarnya kan enggak. Kan mereka juga ya punya tujuan melindungi dunia. Cuman memang ada cara-cara yang salah. Ya, kalau Zeds kan lebih ke pertarungan ideologi lah guys ya, dengan Nightmare sebagai pelengkap. Nah ini makanya Ana bilang akan mirip guys ya, konflik Rider dengan Fukashigi sebagai pelengkap. Dimana di bagian selanjutnya kita itu bisa melihat si Kamen Rider Mao yang benar-benar bertarung melawan Kamen Rider Mice ya, dimana si Mao menggunakan senjatanya yang katanya namanya itu Mao Blade ya. Terlihat Raido X-nya yang sudah terpasang di situ terbukanya secara perlahan gitu guys. Jadi udah kayak Valen Buster aja tuh. Selanjutnya masih ada lagi yang bikin excited. Rider-rider di Junishidome, oke, keren ya. Tapi Mice dengan form change-nya juga keren. Ini Anda jelasin lagi penerapannya ya. Kan satu Raido X terkandung unsur dua hewan. Jika dipakai oleh para Zodiac Rider, aka rider-rider dari Junishidome, yaitu jadi telur utama untuk rider mereka. Sedangkan ketika dipakai oleh Mice di Mice Driver-nya akan menjadi form change untuk Kamen Rider Mice dengan nama Frame. Bukan form guys ya, Frame. Ini Rider X utama guys ya. Kalau misalkan memakai Seed X, yaitu telur-telur sampingan, nanti namanya itu akan ada plus. Jadi ada Frame, ada plus. Jadi sebagai contoh kemarin yang muncul di Kameo Zetsu kan pakai Hedgehog ya. Jadi itu Kamen Rider Mice Hedgehog plus. Seperti itulah ya. Nah, kalau Mice pakai namanya itu Eclusion. Kalau rider-rider Zodiac pakai namanya itu Megamorphosis. Di sini kalian lihat ada Kamen Rider Mice Turtle Frame. Gila, keren banget. Kayak pemain rugby, Pak. Suka sih anak itu ya, bolong-bolong gitu armornya. Dimana ini ya motifnya kayak punggung kura-kura, bolong-bolongnya ya. Di sini dia itu menggunakan Raido X yang sama kayak si Dat, Rider X nomor 4. Kan Rider X nomor 4 itu kan kelinci dan juga kura-kura. Lanjut ada Kamen Rider Mice Wolf Frame ya. Anjay, keren banget. Ya memang sekilas kayak Inu Brothers guys ya. Dan kenapa namanya Frame? Karena jenis armornya ya kayak frame atau kayak kerangka begini guys. Jadi bukan full armor banget yang nutup gitu ya di beberapa bagian. Nah ini pakai Raido X nomor 11 nih. Sengaja banget gelutnya malam-malam ya kan serigala. Wah, ada Gits 9 nih guys.
Ya, ini dia ya, Kamen Rider Mice Eagle Frame ya. Warna merah, putih, abu, visor kuning ya, Gits 9 banget ya. Tuh kan, lihat bagian muka sama sayapnya tuh, bolong-bolong frame gitu, nggak full ya. Dannya bisa kepikiran gitu bikin change form jenisnya kayak begini. Ini pakai Raido X nomor berapa ya? Anda lupa guys ya. Pokoknya sama lah kayak yang dipakai sama si Van Ken ya. Berarti persetuan nih antara Mice dan juga si Zodiac Rider juga rebut-rebutan telur nih. Beberapa scene cepat juga Anda bahas di sini ya. Tadi Mice Eagle Frame lagi lawan Kamen Rider Dart. Yang tadi ada Mice Wolf Frame lagi beraksi malam-malam dan ada Kamen Rider Rido di belakangnya. Ada juga Mice Basic Form melawan Kamen Rider Jao sampai melawan si Kamen Rider Tigre. Ini masih nyambung ya sama apa yang ditanyain sama si Kamen Rider Mao. Jadi sebenarnya lu siapa? Nah, nyambung ke bagian ini kita itu diperlihatkan dengan banyak momen-momen yang akan terjadi di serialnya. Jadi lanjut ya, masih ada Mice Wolf Frame lawan Kamen Rider Muton berarti ya, ini dengan palunya itu. Terus ada Turtle Frame yang lagi beraksi lagi dan ada Eagle Frame yang lagi terbang. Nah, awas kegocek sama momen ini nih ya. Dimana memang mungkin akan ada banyak momen bertiga gitu ya, seperti ini juga antara Otosumi, Yuna, sama si guru les bernama Tatsuomi tadi guys ya. Tatsuomi, ya bener ya. Kita itu dibikin terbawa nih sama relasi mereka bertiga. Taunya si Tatsuomi ini berkhianat ya. Di beberapa bagian juga ya kita akan bisa melihat ya outfit Sora Otosumi yang bermacam-macam. Jadi base-nya itu ya tetap kemeja, tapi motifnya ya gitu, bolong-bolong kayak keju guys ya. Walau warnanya berbeda-beda. Kalau tadi kan ya kuning ya, sekarang itu ada biru. Ini yang akan jadi daya tarik fashionnya lah nanti ya. Dan sampai ada juga ya diperlihatkan ya momen saat Sora Otosumi dan juga Yuna kecil nih. Terlihat Otosumi kecil sudah dan juga sedang memegang Mice Driver sambil memeluk Yuna kecil yang menangis. Kayaknya ada satu kejadian ya seperti yang diceritakan di sinopsis tadi yang membuat Yuna yang masih kecil harus kehilangan kedua orang tuanya. Jadi gila ini si Sora Otosumi ya udah harus melindungi Yuna pas dia itu masih kecil juga dong. Jadi kamu siapa sebenarnya? Ujung jawabannya di sini. Tugasku adalah melindungi nyawa dari nona muda. Nah, ini maksudnya si Yuna ya. Dan trailernya selesai guys. Shimbang nih, Kamen Rider Mice. Jadi serial Kamen Rider Mice ini akan tayang ya mulai tanggal 6 September 2026. Yang berarti serial Kamen Rider Z akan selesai di episode ke-50 guys. No rehat-rehat, langsung setelah Z tamat episode ke-1 Mice itu dimulai. Kasih spare seminggu kayak toy Akhir trailer banget, Otosumi dalam wujud Kamen Rider Mice ngomong, "Maaf, tapi telurnya akan kuambil." Nah, udah lagi rebutan telur tuh ya. Dari video special production teaser kemarin, kita itu sudah tahu duluan dengan 4 staff utama yang akan menukangi serial Kamen Rider Mice tahun ini. Jadi ada sutradara utama yaitu Sojiro Nakazawa, ada sutradara adegan aksi yaitu Satoshi Fujita, dan juga ada produsernya yaitu 2 orang, Bu Naomi Takebe dan juga Yosuke Minato. Dan lewat preskon kemarin dan juga sesuai rumor nih, sudah diumumkan penulis utama dari Kamen Rider Mice adalah Yuya Bapak Naruhisa Arakawa guys. Sesuai rumor ya. Ya, penulis dari Kamen Rider Kuga. Selain itu di Sentai kan si Bapak juga nulis Gokaija lah, Kira Major dan juga banyak lagi ya. Ini emang feel-nya seperti penulis baru sih. Karena si Bapak ya nulis lagi setelah 20 tahun lebih ya di Rider ya. Hampir 30 tahun tuh bahkan. Ya ada sih nulis di Double dan juga Kamen Rider lain kan, tapi cuman seuprit-seuprit gitu ya. Dan Kuga kan ya tahun 2000 gitu ya. Berarti ya hampir 30 tahun ya. Ya semoga bisa berkombinasi dengan baik ya bersama Ibu Naomi Takebe. Karena seri dengan Rider banyak seperti ini sih emang makanan empuknya Ibu Naomi Takebe guys. Simple aja kalau dari Ane ya. Ya semoga bisa menyesuaikan penulisan dan juga eksekusinya dengan masa kini aka gaya modern ya. Jangan terlalu simpel-simpel amat. Ya pokoknya berani lah di sini ya guys ya. Berani membunuh konsep lah bisa dibilang ya. Kalau misalkan terlalu simpel-simpel amat kan kesannya jadi kayak kolot dan tua-tua gitu plot-plotnya ya. Tadi sutradara utama kan Sojiro Nakazawa ya, tapi ada nama Teruaki Sugihara juga nih nantinya ya. Spesialis aksi banget nih beliau. Openingnya sudah dibocorkan kemarin ya secara official guys ya. Jadi lagu openingnya itu berjudul One Shot dan akan dibawakan oleh The Rampage. Jadi feel lagunya jadi agak-agak balik ke Gabu ya kalau banyak orang denger ya. Dan banyak orang bilang juga katanya kayak dengerin High and Low. Dimana si The Rampage ini katanya anakannya si Exile Tribe ya. Jadi sama kayak si Fantastic from Exile Tribe itu. Nanti kita tunggu versi fullnya mungkin di episode kedua, ketiga, atau di atasnya mungkin ya. Karena biasanya episode perdana kan suka tidak ada opening ya. Pokoknya bocil-bocil opening jangan menyerang nih. Ada sih guys ya, tapi diselipin di bagian akhir ya. Sekalian sama scene episodenya. Tapi kan untuk visual openingnya nanti guys. Bahas updated poster ya sekarang guys ya. Ya ini dia.
update posternya guys ya, yang akan menjadi poster utama dari serial TV-nya. Jadi posternya sih sama ya, kayak poster yang pertama kali muncul. Jadi yang utama itu ya ada Camarade Mice, ada Mao, sama ada Rido. Ada beberapa Rido X bertebaran dan ada permata-permata pink itu. Cuman sekarang ditambahkan dengan beberapa rider dari Junichi Dome yang udah dikeluarin dan juga diperlihatkan di presscon hari kemarin ya. Bahkan penempatan ridernya di poster aja disesuaikan sama lingkaran zodiak yang sudah Anda bahas tadi. Jadi seperti kayak di bagian kiri tuh ada si Camarade Vanken lah, terus di situ di bawah ada Kei, Muton, Zhao, Dat, sama si Tigre ya. Ngikutin lingkarannya aja ya. Dan masih ada yang kosong-kosong memang ya. Jadi siapa tahu poster ini tuh bakalan diupdate terus sampai penuh semuanya ridernya ya. Dan di posternya juga ditambahkan tulisan Majiwara no Junichi Tachi Ima Hajimaru Kamen Rider Shinwa, yang arti Indonesianya 12 hewan zodiak yang tidak pernah berpas-pasan. Mitos Kamen Rider dimulai sekarang. Ya, begitu guys ya. Masih ada sinopsis singkat dari TV Asahi, langsung Anda bacain juga. Pelayan yang sinis, Otosumi Sora, tinggal sendirian di rumah besar bersama nona muda yang polos dan juga riang bernama Yuna Mizuki. Keduanya menjalani kehidupan yang mewah, tetapi mereka menyimpan sebuah rahasia, yaitu mengalahkan monster misterius yang dikenal sebagai yang tak terduga. Nah, ini maksudnya si Fukashigi itu ya. Otosumi berubah menjadi Camarade Mice. Dia dengan mudah mengalahkan makhluk-makhluk misterius itu seperti seekor tikus. Sementara itu, aliansi 12 zodiak yang juga melawan hal-hal misterius terbangun dari tidur panjang mereka selama 100 tahun. Pemimpinnya tak lain adalah seekor kucing. Aliansi tersebut mulai menyadari bahwa mangsa mereka sedang dicuri. Pertempuran antara tikus dan juga kucing dimulai sekarang. Rebutan telur, rebutan mangsa juga ya. Ya, masih ada lagi guys ya. Sesuai janji di awal video, kita itu lanjut bahas Zodiac trailer sebagai penutup. Dimana trailer yang satu ini bisa kalian tonton di channelnya Bandai ya, dan tidak region lock. Trailernya sekitar 2 menit kurang, dan ini tone sama vibesnya beda loh sama trailer utama tadi yang Anda bahas ya. Berasa lebih dark, lebih kelam juga, dan pas nonton pertama kali Anda sih jujur cukup merinding guys. Jadi bikin antusias dan juga ekspektasi juga semakin naik. Jadi langsung aja kita bahas ya. Awal trailer dimulai dengan Yuna yang bermain piano dengan anggun dalam gelap. Ya mungkin lagi pemadaman kali ya. Sementara itu pelayannya si Otosumi Sora gak melihat Yuna yang lagi main piano, tapi ngelihat ke arah jendela yang terbuka, dimana gordennya terbang-terbang kena angin gitu. Si Otosumi Sora ini seperti sedang mengingat pertarungannya sebagai Camarade Mice melawan para Junichi Dome. Applause sih buat scene yang pertama ini guys. Kerasa dalam banget. Dan kayak ngeri gitu vibes-nya ya. Dan semoga di serialnya nanti ya eksekusinya seperti ini ya sering kita lihat ya. Tentu saja Otosumi sebagai Mice akan melawan rival utamanya, yaitu Camarade Mao ya. Terlihat di sekeliling mereka itu sudah terbakar, dan terlihat itu sepertinya ada di masa kini. Walau terbakar, mereka ini gelutnya pas lagi hujan-hujan coy. Ini dibarengi juga dengan kita yang diperlihatkan dengan beberapa detail dari Camarade Mice ya. Jadi seperti kayak ekor tikusnya, beltnya, helmetnya, dan lain-lain. Lalu ada juga scene Otosumi yang berdiri di depan jendela ini, terus tiba-tiba dia itu ya kayak berubah saat dia itu kecil ya, mengindikasikan kalau udah banyak tanggungan gitu ya, dan juga takdir yang harus dia jalani sejak dia itu masih kecil. Mice lagi gelut lawan Mao, si Rido ngintip di balik pilar ya, malah bikin meme itu guys, Tachibana-san, nase miteru desu. Jadi inget guys ya, Rido ini kan katanya muridnya Mao ya. Jadi dia itu lagi lihat gurunya ini tuh berantem sama musuh bebuyutannya. Masih diiringi dengan suara piano yang dilantunkan oleh si Yuna ya, disertai juga suara hujan. Rider-rider zodiak muncul satu persatu di sini ya. Berasa udah siap ngeroyok si Mice nih. Diperlihatkan dengan belt mereka yang berbeda-beda, dengan born buckle yang berbeda juga. Nah ini menarik guys. Kita itu diperlihatkan dengan logo dari Junichi Dome yang bagian tulisan kanji tikusnya itu berubah menjadi tulisan kanji kucing. Itu doang yang berubah nih. Gak cuman itu. Si kucing yang konteksnya di sini Camarade Mao, si Kamuri yang seharusnya nih yang gak ada dalam zodiak, masuk zodiak, akan masuk Junichi Dome dan jadi pemimpin. Mimpin geng tuh di tengah ya. Dan kita bisa melihat lah anggota lainnya dari Junichi Dome yang berjalan bersama dengan si Kamuri ini. Jadi ada si Tigre, ada si Dat, sama si Zhao ya. Dan sisanya masih siluet. Tapi kalian lihat tuh, masih ada cewek ya. Jadi masih ada harapan untuk menambah waifu.
Nyambungin ya sama yang Ana omongin tadi soal kucing yang masuk zodiak ya. Kita itu langsung diperlihatkan scene saat Kamuri itu melangkah, dia itu seperti nginjek kubangan yang lengket gitu ya. Dimana ini tuh ada arti yang dalam nih pasti ya. Oke, mungkin ini maksud kebangkitan Junichi Domei setelah 100 tahun ya. Tapi pasti ada maksudnya gitu ya, dan menyangkut sama karakter si Kamuri ini, S Kamen Rider Mau. Ada sebuah dosakah yang dia lakukan? Barulah setelah itu kita diperlihatkan dengan Kamen Rider Mai seorang diri melawan rider-rider dari Junichi Domei ini. Ada melawan Dat, Kei, Muton, Rido, Falken ya, Jao, Tigre, sampai lawan Mau lagi. Dimana kita itu bisa dengerin sekilas lah suara penyebutan untuk rider-rider ini tuh di sini. Jadi kayak suara Henshin-nya tapi yang kayak nyebutnya doang gitu ya. Pas gelut lagi lawan Mao, kita itu diperlihatkan sedikit dengan gimmick dari Henshin Belt-nya Kamen Rider Mau ya, Mau Driver. Dimana beberapa tombol-tombol di atas ya kayak dipencet sama dia. Nah, yang Ana bilang kan, itu tombol-tombolnya itu mirip kayak pedangnya King Ouja. Jadi dipencet-pencet gitu. Lalu gimmick akhirnya, tuas yang ada di samping belt yang kayak tanduk Kabuto Zector itu didorong sama dia ke dalam ya. Kalau kalian udah lihat beberapa katalog mainan yang udah diumumkan sama Bandai kemarin ya, belum ada Mau Driver, ya sabar guys. Kan di pembahasan Toy List kemarin dia itu jadwalnya baru keluar Oktober ya. Dan untuk melawan si Mau ini ya, si Mais juga gimmick finishing lah dengan Rider Kick ya. Ini dia yang bikin merinding guys ya. Terlihat 12 rider dari Junichi Domei ada dalam satu scene semua. Yang belum keluar, diliatin itu cuman lewat siluet aja ya. Dan visor mereka nyala satu-satu. Ini coba Ana absen aja ya, yang masih siluet dengan nyebut tema hewannya aja. Kan udah jelas nama ridernya kan belum tahu ya. Paling kiri, kemungkinan si kuda. Ngelihat dari kupingnya. Mohon maaf ya kalau salah ya. Masih ngasal aja ini. Jadi yang visornya hijau tuh ya. Terus kanannya si kuda ada si kebo mungkin ya, ngelihat tanduknya sekali lagi yang agak mirip-mirip sama Bava soalnya gede. Lanjut ke kanannya mungkin itu si monyet kali ya, soalnya bentuk helmetnya bulat begitu doang guys. Lanjut jauh lagi ke kanan mungkin itu si babi, dan kanannya si babi ada si naga mungkin. Sekali lagi ini ngasal-ngasalan aja guys ya, karena ya penasaran di sini Ana nyebutnya ngasal aja. Dan setelah scene 12 rider zodiak ini, scene berpindah masih di tempat yang sama, cuman lebih kalem. Cuman di sini memperlihatkan Mais aja seorang diri. Lagi duduk chill santai. Anjay, merinding gak sih guys? Kerasa banget gitu ya si Mais ini sebagai solo rider harus melawan tekanan dan juga perlawanan dari 12 rider tadi. Dan ya udah, akhir scene ditutup dengan Mais Driver yang diletakkan di atas pianonya Yuna. Masih ada si Otosumi tapi dia itu kayak menghilang ya, dan diganti dengan logo dari Kamen Rider Mais. Gila, keren banget pak. Oke, sudah dibahas semua ya, trailer utama dan juga Zodiac trailer. Luar biasa, capek banget pak. Cuman sampai sini aja? Ya enggak lah. Ini mah masih berapa guys? 40%, 50% pembahasan dari presscon ya. Jadi masih ada video bahas karakter atau cast ya, dan juga bahas mainan ya. Perjuangan masih berlanjut guys. Capek? Iya jelas capek ya. Tapi Ana tetap kerjain pakai hati di sini. Jadi kalian tonton aja dan kasih komentar ya guys ya. Akhir pendapat, Ana lihat mereka itu nggak main-main ya di perayaan Kamen Rider ke-55 tahun ini. Jujur, awal sedikit skeptis karena penyajian Zets itu ya udah luar biasa sejauh ini. Jadi ada suatu komentar yang bilang ya waktu itu di video Ana, Gan, gua takut nggak bisa ngikutin Kamen Rider lagi nih setelah Zets nih. Soalnya Zets itu udah keren banget ya. Tenang, Ana nggak ngebully komentar ini guys. Cuman kepikiran terus aja gitu. Karena di hati kecil Ana ya, Ana juga ada perasaan kayak begitu gitu. Bisa nggak ya rider setelah Zets itu bisa lebih luar biasa lagi? Gak usah gimana banget lah. Si simple ya mereka itu mempertahankan standar di eksekusinya. Nah, tapi ya lewat presscon kemarin, lewat 2 trailer ini, mereka menurut Ana ya udah ngasih introduction yang cukup menjanjikan lah. Rider-ridernya terlihat effort seperti yang kalian lihat ya, nggak polosan doang. Belt dan collectible-nya juga keren-keren banget. Api dalam diri Ana tuh menyala lagi gitu ya untuk tetap bisa ngikutin Kamen Rider berikutnya. Jadi mari kita tunggu dan kawal terus semua infonya sampai tayang nanti ya. Jadi ingat tanggal 6 September 2026 guys ya tayang ya. Jadi kalian tonton, komen, diskusi sesuai konteks, dan video berikutnya yang Ana upload siap melakukan hal yang sama lagi. Gokil, keren banget Mais ya. Nggak jadi pensiun YouTube deh.